Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih pada bab tentang adab thalabil ilmi. Ketika seseorang itu menuntut ilmu agama. Adabu asna'i thalabil ilm, etika ketika sedang mempelajari ilmu dari seorang guru. Al-awwal tawqiru syekh wa ta'addabu ma'ah, memuliakan gurunya dan memiliki akhlak yang terpuji, bersikap baik terhadapnya. Hada wajibun ala talibil ilm, kata Syekh Sayyid Nada, ini hukumnya wajib bagi tiap-tiap penuntut ilmu. Ayyuqira saykhahu, hendaklah murid itu menghormati orang yang memberikan pengarahan ilmu kepadanya. Fala yatakallamu anhu illa bismi syekh, tidak berbicara tentang gurunya itu kecuali menyebut dengan penyebutan yang baik. Misal berkata ustadznya, Ustadz fulan, Kiai fulan, Syekh fulan. Jangan disebut namanya, fulan, Allan, Zaidan. Wa ayyatawadhu ma'ahu fayaftahu lahu al-bab, tawadhu kepada guru walaupun dia tahu tentang sebuah ilmu yang mungkin gurunya belum tahu, tapi hendaklah dia bersikap rendah hati di hadapan pembimbingnya itu. Jangan membusungkan dadanya. Bahkan wa yuqaddimu indal masjid, kalau berjalan tidak berjalan di hadapannya, berusaha agar pembimbingnya itu ada di hadapannya. Jangan sampai ia mendahuluinya. Wala yataqaddamu baina yadayhi bil jawab, jangan nyerobot jawaban kalau guru sedang ditanya. Mungkin ada orang bertanya, muridnya mungkin bisa menjawab, tidak pantas. Misal si fulan bertanya tentang pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh muridnya di pertemuan sebelumnya, tapi orang ini baru, dia bertanya. Tidak boleh murid yang lainnya berkata sudah dijawab kemarin sama ustaz, itu nggak boleh. Gurunya punya hak untuk menjawab atau mendiamkan, dan itu etika, ada. Wala yusiru alaihi minal as'ilah, tidak memberatkan gurunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak. Wala yaqul lahu fulan yukhalifuka, jangan sampai dia berkata pendapatmu diselisihi oleh Syekh fulan. Ustaz, pendapat Anda beda sama pendapatnya Ustaz ini. Itu tidak punya adab. Wa alaihi ayyabda'u bisalam, kalau pertama kali berjumpa berusahalah untuk mendahuluinya mengucapkan salam. Demikian pula terutama idza dakhala fi majlisi, kalau dia datang masuk ke majelis gurunya tersebut, ucapkan salam. Wa ayyaquda baina yadayhi bitawadhu, duduk di hadapannya dengan penuh kerendahan hati, bukan rendah diri ya, beda. Islam tidak mengajarkan kaum muslimin merendahkan diri, rendah hati. Fahada kullu min tawadhu'il wajib ma'al ilmi, ini semua hukumnya wajib.
ketawaduan seorang murid kepada gurunya itu hukumnya wajib. Wa hadza kullu min hadis salafi rahimahullah ta'ala. Ini semua jalan yang telah ditunjukkan dan diarahkan oleh pendahulu kita dari kalangan orang saleh. Bagaimana mereka kepada guru mereka. Al-Sya'bi rahimahullah ta'ala, Imam Asy-Sya'bi menceritakan rahimahullah ta'ala, Salat Zaid bin Sabit ala janazatin. Suatu ketika Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala beliau menyolatkan seorang yang telah meninggal dunia, jenazah. Summa, kemudian qariban lahu baghalah liyarkabah, datang kepada beliau mendekat bighal. Apa bighal itu? Seperti keledai untuk dikendarai. Faja'a Ibnu Abbas. Ketika itu datanglah sahabat mulia bernama Ibnu Abbas, usianya lebih muda dibandingkan dengan Zaid bin Sabit. Tapi Abdullah Ibnu Abbas, para ulama menyebutkan lebih faqih. Tapi dia usianya muda. Zaid bin Sabit senior dan beliau juga orang berilmu. Fa'akhadha biriqab. Kemudian Ibnu Abbas mengambil tali kekang bigolnya. Faqala lahu Zaid, kata Zaid kepada Ibnu Abbas, khalli anhu ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putranya pamannya Rasulullah, jangan biarkan. Jangan kamu pegang. Malu Zaid bin Sabit, malu. Beliau naik ke atas bigolnya, ternyata Ibnu Abbas datang menuntun bigolnya dengan memegang talinya. Dua orang yang berilmu. Tapi usia Ibnu Abbas lebih muda. Lihat ketawaduan Ibnu Abbas dan ketawaduannya Zaid. Zaid malu dengan Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas bersikap sangat santun. Beliau tuntun itu tali kekangnya bigol. Padahal antara Zaid dengan Ibnu Abbas pernah terjadi khilaf. Pernah terjadi perbedaan pendapat tentang suatu hukum. Sampai-sampai ketika mereka berbeda pendapat ini, salah satunya mengungkapkan kayaknya kita ini mubahalah sajalah. Tahu mubahalah? Mubahalah itu berdoa, mendatangkan keluarga masing-masing, minta kepada Allah yang batil supaya dilaknat. Sampai salah satunya berdoa ketika itu. Tapi ketika mereka bertemu, lihat mereka saling tawadhu. Faqala Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas mengatakan hakada, demikian ini yuf'alu bil ulama'i wal kubara. Orang agung dan ulama kami mestinya diperlakukan. Kata Ibnu Abbas, memang beginilah seharusnya orang alim, sesepuh kami diperlakukan, itu maksud ini. Ibnu Abbas ngajarin kepada umat. Ketawaduan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Dan ini kadang-kadang tidak dijumpai pada diri thalibul ilm pada hari ini. Baru belajar misalnya sehari 2 hari, baru mengenal manhaj yang ini baru sebulan 2 bulan, baru mengerti sunnah setahun 2 tahun, lalu bersikap seperti ulama. Bahkan ulamanya kalah. Dia jadi ulamanya ulama, sikapnya mengalahi apa? Ulama. Thalibul ilm nggak boleh begitu. Kalau dalam memuliakan sesepuh-sesepuh kita, ya mungkin kita lebih berilmu, sangat mungkin kita lebih tahu dibandingkan mereka, karena mungkin kita punya guru yang banyak, sementara orang tua kita mungkin gurunya cuma 2. Kemungkinan kita lebih banyak mengetahuinya, tapi nggak pantas kemudian kita merasa apa? Takabburan, merasa lebih agung, lebih besar, kesombongan nggak boleh. Jadilah seperti Ibnu Abbas yang berkata, hakada yuf'alu al-ulama. Begini memang seharusnya ulama-ulama kami diperlakukan. Demikian pula wal kubara, orang-orang besar, sesepuh-sesepuh diperlakukan. Contoh yang sangat indah dari pendahulu yang soleh.
Riwayat ini dikeluarkan dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi halaman yang 170. Wa yuqalu inna Syafi'iyya rahimahullah ta'ala, dan disebutkan dalam beberapa riwayat sesungguhnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yani utaba ala tawadhu'i lil ulama faqala, bagaimana beliau bersikap sangat amat tawadhu kepada para ulama, padahal Imam Syafi'i itu ulama. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Tapi kalau beliau bertemu dengan orang alim, beliau mengatakan uhinu lahum nafsi faum yukrimunaha, aku menghinakan diriku untuk mereka sehingga mereka memuliakan jiwa. Wala tukrimun nafsul lati la tuhinuha, jiwa itu tidak akan dimuliakan kalau jiwa itu tidak merendahkan dirinya. Seolah-olah Imam Syafi'i mengatakan, ketika aku berhadapan dengan para ulama, rendah hati kepada mereka aku persembahkan. Ulama itu mengeluarkan semua ilmunya, lalu dia memuliakan aku dengan ilmunya. Kalau jiwa ini tidak direndahkan di hadapan orang alim, maka dia nggak dapat kebaikan yang banyak. Mana mau gurunya memberi ilmu kepada orang yang akhlaknya buruk? Faham maksudnya, kan? Dan sabar. Lihat tawadhunya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ini guru. Sementara Imam Ahmad ibn Hanbal murid beliau. Imam Ahmad ibn Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala al-jami'. Tapi beliau berkata kepada muridnya, ya Aba Abdillah, anta a'lamu minni fil hadis. Wahai Abu Abdillah, engkau dibandingkan aku lebih tahu tentang ilmu hadis. Tunjukkan kepadaku hadis sahih yang engkau ketahui di Basrah, di Syam. Aku akan berjalan mencari hadis itu. Rendah hati gurunya. Karena memang ilmu itu tidak akan diperoleh dengan tinggi hati, ya kawan. Ilmu akan diperoleh oleh seseorang dengan kerendahan hati. Ketika seseorang itu merendahkan hatinya, ilmu akan datang kepada dia. Allah akan kasih dia barokah ilmu. Tapi dengan kesombongan, datang ke majelis ilmu, sudah tahu saya. Oh cuman itu yang diomongkan, sama dengan kemarin. Duluan saya yang lebih mengetahuinya. Gak akan barokah ilmunya. Ilmunya tidak akan mengubah akhlaknya. Ilmunya tidak bisa membuat dia menjadi lebih dekat kepada Allah. Padahal konsep yang benar dalam masalah ilmu, Allah berfirman, inna may yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya dari kalangan hamba Allah yang paling merasa takut kepadanya adalah para orang yang berilmu. Berarti mestinya ilmu merubah akhlak. Ini akibat apa tidak berubah akhlak ini? Akibat tidak punya sifat tawadhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala Ahmad ibn Hanbal lil Khalaf al-Ahmar. Imam Ahmad, siapa yang enggak kenal beliau ya ikhwan? Imam ahli sunnah. Kegigihan beliau membela sunnah, keutamaan beliau mengumpulkan hadis, kekokohan beliau dalam berdiri di atas manhaj yang hak, pejuang dalam Islam, masya Allah. Tapi ketika beliau duduk di hadapan seorang alim bernama Khalaf al-Ahmar, la aq'adu illa baina yadayk umirna an natawadha liman nata'allamu minhu. Aku tidak akan duduk kecuali aku akan duduk di hadapanmu. Maksudnya begini, jangan sampai aku yang menyampaikan, kamu yang mendengarkan. Enggak, kamu yang menyampaikan, aku yang mendengar. Dan aku akan duduk tenang di hadapanmu. Kami ini diajari oleh orang tua kami agar tawadhu kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kami. Coba lihat, ini Imam Ahmad. Yang para ulama menyebutkan jelas Imam Ahmad lebih alim dibandingkan Khalaf al-Ahmar. Tapi Imam Ahmad rendah hati. Beliau muridnya Khalaf al-Ahmar, maka beliau rendah hati. Nah ini penting, dan ini juga nasihat. Rendah hati bukan hanya untuk yang menuntut ilmu, yang mengajarkan ilmu juga harus apa? Rendah hati, karena ilmu itu terlalu agung. Gak pantas manusia meninggikan hati terhadap ilmu, gak pantas. Karena ilmu itu dat dari dat yang maha mulia, dat yang maha agung, dat yang menurunkan ilmu itulah dat yang maha tahu. Dan dia tahu kepada siapa ilmu harus diberikan. Maka orang yang mau belajar ilmu dan mengajar ilmu harus dalam keadaan rendah hati.
Ibnu Jamaah berkata, fa'ala talibil ilmi ayyan qadu li syekhi fi umurihi. Kepada para penuntut ilmu, sudah seharusnya penuntut ilmu itu bersikap rendah hati pada semua perkara terhadap gurunya. Kadang mungkin murid sudah tahu tentang hukum, gurunya kemudian menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan yang dia pahami, dan dia tahu gurunya salah, dia tunggu waktu yang tepat, lalu dia duduk berdua dengan kalimat yang santun, dia akan menyampaikannya. Akhi, sebuah contoh misalnya begini, mungkin kita punya guru, ketika dia mengimami sholat bacaannya salah, keliru tapi tidak merubah arti, cuma kelirunya itu dari sisi tajwid misalnya. Gimana ketawaduan murid? Cara menasihati gurunya, ia jumpai gurunya di saat tidak ada orang, lalu dia berkata kepada gurunya, Ustaz, Syekh, Mbah Kiai, Ajengan, atau apalagi lah namanya gitu, saya senang dengan bacaan Anda, tolong dibacakan sekali lagi buat saya. Gurunya akan baca. Ketika gurunya baca, lalu sampai pada ayat yang dia keliru, muridnya tinggal menunjukkan, Syekh, sepertinya hukum bacaannya idgham. Tadi mungkin Syekh tergelincir, bacaannya kok ikhfa, harusnya idgham. Syekhnya tidak akan menolak, paham? Tapi kalau murid itu tidak punya ketawaduan, dia angkat tangan, afwan Syekh, hadismu dhaif. Afwan Syekh, bacaanmu keliru. Itu enggak punya sopan santun. Faham ya ikhwan? Nah, talabul ilm itu harus punya sifat rendah hati. Dan dahulu ikhwan bila rahimani Allah, para ulama kita seperti Ibrahim An-Nakhai, beliau menyebutkan kunna nata'allamu al-adaba qabla an nata'allam an babil ilm atau abwabil ilm. Dulu kami belajar etika itu didahulukan sebelum kami mempelajari berbab-bab tentang masalah ilmu. Sebelum kami belajar tentang masalah wudu, sebelum kami belajar tentang masalah haji, umroh dan yang lain-lainnya, kami belajar dulu tentang etika. Ketika seseorang itu belajar ilmu tanpa belajar etika, rusak. Faham tak ikhwan? Rusak. Banyak sebagian ikhwan belajar sunnah, tapi nggak punya adab, nggak punya etika. Hari ini dia sanjung gurunya melampaui batas, padahal adab talibul ilm tidak boleh menyanjung guru melampaui batas. Esok dia rendahkan gurunya serendah-rendahnya, padahal tidak boleh seorang murid bersikap tidak sopan kepada gurunya. Nasihat. Faham tak? Maka kami sangat heran kalau ada seorang talibul ilm kemudian tinggi hati gitu. Jumpa dengan manusia tidak tegur sapa, tidak menyampaikan dengan cara yang santun. Talabul ilm harus santun. Nah, maka ya ikhwati rahimanillah, ini etika. Yang pertama ketika dunia. Sekarang yang kedua, munaqasatu syekh li talamidi wa tarhul asilati alaihim. Dalam menuntut ilmu itu terjadi dialog yang ilmiah, munaqasah ilmiah antara murid dengan guru. Disampaikan dengan cara yang santun, bentuk menasihatinya dengan cara bertanya. Jadi murid kalau bertanya dengan cara yang santun, Syekh, tadi Anda mengatakan demikian, afwan, ini ada hadis seperti ini, bagaimana menurut pendapat Anda? Itu nasihat. Bukan berkata, Syekh, sepertinya pendapatmu salah karena dalilnya yang benar begini. Itu tidak sopan. Wallahi kan? Munaqasah dengan cara yang baik. Fa inna hadhihi munaqasa wa tawjihul asilati litalamidi min anfa'il asalibi li jadbi intibahi litalamid. Demikian pula si guru bertanya kepada murid, karena sistem pendidikan dengan tanya jawab ini bagus, itu lebih mengokohkan pemahaman yang ada dalam hati seseorang. Jadi dibiasakan pendidikan itu bentuknya apa tadi? Munaqasah, tanya jawab, bertanya. Wong Nabi saja begitu. Nabi dengan malaikat Jibril, ketika Jibril datang ngajarin Nabi dengan bentuk apa? Tanya jawab toh. Nabi datang bertanya, "Ya Muhammadu akhbirni anil Islam, ya Muhammadu akhbirni anil iman, ya Muhammadu akhbirni anil ihsan, ya Muhammadu akhbirni an akhbirni anis saati."
Dan yang lain-lainnya. Beliau bertanya, ya wahai Muhammad, ajari aku apa itu rukun Islam. Coba beritahu kepada diriku apa itu rukun iman. Coba beritahu kepada diriku tentang tanda kiamat. Apa itu ihsan, tentang tanda kiamat. Bentuknya tanya jawab. Dan itu hal yang biasa. Berikutnya adab yang ketiga, al-hadru min mamaratis syekh. Jaga sikap, hati-hati. Jangan seseorang dia mendebat gurunya. Ya, fa innal mira' wal jidal yukhramul insan min khairin katsirin. Gara-gara pandai debat dan jidal, debat seseorang, mira', jidal itu ikhwan menyebabkan pelakunya diharamkan dari kebaikan yang banyak. Hindari penuntut ilmu itu dari berdebat dan mendebat gurunya. Akhirnya banyak hal yang berbeda antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, tapi tidak pernah antum jumpai Imam Ahmad mendebat Imam Syafi'i di majelisnya, tidak pernah. Banyak hal dijumpai para ulama itu ikhwatillah, murid dengan gurunya memiliki hal yang berbeda. Bukankah Imam Al-Utsaimin beliau punya pendapat yang berbeda dengan Imam bin Bas, tapi tidak pernah kita jumpai Imam Al-Utsaimin mendebat Imam bin Bas di majelisnya. Tidak. Wadah? Karena majelis ilmu itu majelis yang mulia. Ketika manusia itu sudah membiasakan diri dengan debat, yang terjadi banyak kebaikan-kebaikan yang hilang. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu sangat amat benci dengan apa? Jidal, debat kusir. Karena debat kusir itu menjauhkan orang dari kasih sayang. Debat kusir itu ya kawan, jidal, ujung-ujungnya kalau tidak terjadi perselisihan ya sakit hati. Oke? Kalau dahulu para ulama terjadi munaqashah, babnya ditentukan, yang ditampilkan dalil qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ketika mereka sudah menyampaikan dalil, selesai masalah. Sekarang kan enggak. Kadang gurunya di debat. Maka ini tidak mendatangkan kebaikan. Wa huwa sababu li khurmani min kasib minal khairi. Ini menjadi sebab diharamkannya orang itu dapat kebaikan yang banyak. Maimun ibnu Mihran rahimahullah menyebutkan, la tamaru man huwa a'lamu minka. Jangan sampai kamu debat orang yang lebih alim daripada kamu. Fa idza fa'alta dzalika, kalau seandainya kamu nekat melakukan mendebat orang yang lebih alim daripada kamu, apa kata beliau? Sesungguhnya engkau akan kehilangan ilmu. Engkau akan kehilangan hal yang baik. Sedangkan debatmu tidak akan memudaratkan dia. Artinya begini, kita harus tahu diri. Ada orang berilmu didebat. Orang yang didebat itu tidak akan rugi. Kita yang akan kehilangan banyak perkara. Atau dengan pepatah Arab menyebutkan, jangan benturkan kepalamu kalau kamu seekor kambing kepada sebuah gunung yang tinggi. Ya kambing itu jangan coba-coba nanduk gunung. Faham ya ikhwan? Ya kalau kita domba ada tanduknya enggak ikhwan? Domba ada tanduknya tidak? Apalagi domba enggak ada tanduknya misalnya kan bilang, apa yang mau dia tandukkan? Makanya maksudnya ini kinayah, kiasan kepada guru. Kalau kita menjumpai guru berbeda pendapat dengan kita, oh mungkin dia punya alasan. Cara mengetahuinya bertanya dengan cara yang sopan, berdua mungkin. Syekh, engkau berkata begini, apa hadismu, apa dalilmu, kira-kira apa alasannya? Aku ingin dapat faedah. Begitu. Bukan di debat. Yang saya tahu menurut pendapat saya kayaknya, ini bahaya nih kawan. Kadang kan orang begitu debat. Ustaz, menurut pendapat saya, ya memang siapa dia kan begitu. Kalau misalnya ustadznya aja mengatakan menurut pendapat saya, ustadz itu memang siapa? Manusia nggak boleh mengatakan menurut pendapat saya, tidak boleh. Karena agama itu menurut Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita mengatakan menurut hemat saya, nggak akan hemat. Faham tuh ikhwan? Akan merugikan kita ya Allah. Jadi ucapkan kalau Allah, kalau nggak tahu kalau Allah kalau Rasul, cukup dengan apa? Wallahu a'lam. Selesai. Hakadha ikhwati rahimahullah. Ini adab yang kedua. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga tadi ya. Keempat. Taqyidul ilmi bil kitabah. Penuntut ilmu, ikat ilmumu dengan tulisan. Jadi penuntut ilmu itu senjatanya nggak boleh ditinggal. Apa itu ikhwan? Pena.
Kemana-mana itu bawa pena ya kawan. Dan apa ya kawan? Suhuf, lembaran. Bawa lembaran kertas, bawa lembaran buku. Sekarang modern Ustaz, sudah ada apa? Ini, tapi alhamdulillah nggak semua orang ngetiknya bisa cepat, nggak bisa. Sahih? Ditulis. Bawa buku, ditulis. Perkataan ini terdapat dalam masalah ini, terdapat dalam hadis ini, dan terdapat dalam ayat ini, dan seterusnya. Ditulis. Dan tidak disebut penuntut ilmu kalau tidak suka apa? Mencatat, kecuali antum, saya, kita seperti Imam Ad-Darimi, nggak apa-apa. Imam Ad-Darimi ikhwan kalau berada dalam majelis duduknya paling belakang. Kenapa paling belakang? Karena Imam Ad-Darimi itu mudah tidur. Makanya dia pilih belakang. Beliau malu kalau sampai duduk di depan kemudian apa? Tidur. Maka beliau di belakang tidur. Gurunya ngomong dia tidur. Tapi selesai pelajaran gurunya kan bertanya, dan yang pertama kali ditanya pasti Ad-Darimi, dan tiap ditanya biidznillah selalu bisa jawab. Tidur dipanggil Ad-Darimi, gimana? Bagaimana tentang hukum ini? Mana dalilnya? Baca ayatnya, baca dalilnya. Kalau ada orang mengatakan begini, bagaimana hukumnya? Baca ayatnya. Sehingga gurunya terkagum, dibiarin tidur. Karena Imam Ad-Darimi kan kita bilang, sekali dengar ucapan gurunya hafal. Dan kita kayaknya Imam Ad-Darimi semua ini. Maksudnya ikhwati rahimanillah begitu. Imam Bukhari saja apa? Ditulis ilmunya. Makanya beliau buat sebuah kitabnya apa namanya? Sahih Bukhari. Kemudian apa lagi? Adabul Mufrad dan banyak lagi. Imam Muslim juga begitu, dicatat. Dan memang thalabul ilm itu mencatat. Benar, Imam Ahmad majelis beliau sampai 5.000, bahkan ada yang mengatakan 8.000 manusia. Lalu perawi menyebutkan sebagian besar dari yang menghadiri majelis itu cuma ingin mengetahui akhlaknya Imam Ahmad. Duduk, yang diajar kenapa, dengarkan. Tapi kata beliau sebagian lagi mereka memegang pena. Alhamdulillah rahimanillah. Nah, ya nggak apa-apa. Tetapi usahakan sebisa mungkin seseorang ketika belajar ilmu dicatat. Kalau enggak dia apa namanya ini? Direkam. Tapi jangan dijadikan koleksi. Kan penyakit thalabul ilm sekarang kan begitu. Rekamannya banyak. Sampai 500 giga misalnya begitu. Udah didengarkan? Belum. Lo untuk apa? Kalau ada yang pesen baru saya kasih Ustaz. Masya Allah. Kalau ada orang yang mau pinjem baru saya kasih Ustaz. Ya diulang-ulang. Diulang-ulang. Ilmu itu dengan cara diikat, ditulis. Wa dzalika li'anal insan qad yansal mas'alatan min masailil ilmi. Sebab tidak bisa dipungkiri manusia itu terkadang lupa tentang perkara penting yang harusnya dia ingat. Kalau nggak dicatat, akhi percayalah antum. Dalam majelis kita yang tadi udah berjalan beberapa menit, saya mau tanya sama antum. Tadi adab yang pertama apa? Ayo coba. Adab yang pertama apa? Tak lupa toh. Buka. Apa yang pertama? Nah, apa adab yang kedua? Tak lupa toh. Ayo. Apa yang ketiga? Hah? Apa yang keempat? Mengikat ilmu dengan cara dicatat. Jadi tulis penting. Akhi billah rahimanillah, anak punya seorang teman, ini faedah. Beliau itu kalau duduk menghafal Quran, sekali duduk dalam waktu paling lama 1 jam, 3 lembar dia hafal. Seringnya beliau itu seringnya 1 jam itu 5 lembar. Tiap duduk 5 lembar langsung hafal. 5 lembar langsung hafal. Hafalannya apa? Kuat. Tapi suatu ketika kami duduk dalam majelis Ustadzuna Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Sabidullah Ta'ala, ketika duduk di majelisnya, beliau coba menghafal apa yang diucapkan itu. Ingat. Dalam majelis ini ingat di masjid. Begitu udah keluar dari majelis, lalu saya bertanya kepadanya tentang sesuatu yang disebutkan oleh Ustadz kami, dia lupa. Apa tadi ya? Lupa. Berarti itu menunjukkan apa ya kawan? Kemampuan menghafal seorang itu terbatas. Sekuat apapun lebih pantas kita sebagai seorang thalabul ilm dengan cara apa? Dicatat.
Dicatat ikhwatillah rahimanillah. Walidayada qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Oleh karenanya Abu Hurairah itu mengatakan, lam yakun ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadisan minni. Tidak ada satupun dari kalangan sahabatnya Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dibandingkan aku. Kenapa? Illa Abdullah ibnu Amr ibnu As, kecuali sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As. Kenapa begitu? Fa innahu, karena Abdullah ibnu Amr ibnu As itu kataba wa lam aktub. Abdullah ibnu Amr ibnu As dia catat hadisnya, aku enggak. Padahal Abu Hurairah itu hafalannya sudah sangat kuat. Sahabat aja Pak nyatet ya ikhwan. Maka kita juga harus apa? Berusaha mencatat. Walihada faqad sabata an adadi minas sahabati wat tabi'in annahum qalu qayyidu al-ilma bil kitab. Maka banyak diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in, para ulama kita berpesan, ikat ilmumu itu dengan catatan. Wa warada dzalika fi hadis marfu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hadis yang marfu dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga disahihkan dalam kitab Sahihul Jami' nomor 4434, kata Rasulullah dalam hadis tersebut disebutkan qayyidul ilma bil kitab, ikat ilmu itu dengan catatan, ditulis. Wallahu a'lam bishawab. Ya enggak perlu malu lah ikhwan, bawa apa namanya? Pena, bawa apa namanya itu? Buku. Enggak perlu malu. Antum lihat faedahnya banyak. Antum bisa murojaah setelah antum talim di sini. Mungkin antum sampai rumah sebelum tidur dibuka-buka lagi tulisannya. Tadi ini materinya, teringat lagi. Wadah? Karena kadang-kadang mendengar itu lebih berat dibandingkan dengan melihat. Mendengar lebih berat dibandingkan dengan melihat. Makanya dilihat kembali. Kalau mendengar pakai rekaman, kadang masya Allah benar, tapi sampai apa? Sampai tidur. Baru kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, khalas alhamdulillah. Baik, adab yang kelima. Tanzim wa tartibul maktub. Thalabul ilm itu harus rajin untuk menyusun ulang materi yang dia dapat dari tulisannya itu. Dirapikan. Antum ketika bermajelis ini itu jangan jadi catatan akhir, jangan. Itu bahasa kita apa ya, Pak ya? Hah? Apa ya, kawan? Kalau orang Jawa itu urek-urekan gitu, kawan ya. Jadi antum bikin tulis-tulisan dulu, nanti dirapikan. Di rumah disalin ulang. Oh ini dirapikan, oh ini materinya demikian dirapikan, ini dalilnya. Antum bisa lagi mencari dari kitab yang lain. Oh tadi ustaznya mengatakan bahwa ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Cari di buku-buku yang lain mana alasannya, mana dalilnya, hadisnya apa. Antum masya Allah. Jadi antum sudah punya catatan ketika suatu saat punya permasalahan, tinggal dibuka kembali. Oh dulu pernah dibahas ini materinya. Boleh? Sehingga tidak terbiasa terulang pertanyaan. Sudah bertanya tentang hukum A, ini kebiasaan jelek yang perlu diubah. Kadang kita bertanya kepada seorang ustaz, tapi ketika bertanya ustaznya menjawab nggak dicatat. Cuman diingat-ingat, 2 bulan kemudian nanya lagi, masalah yang sama lagi. Berulang. Saya contohkan misalnya masalah menentukan bulan Syawal. Sering dijelaskan oleh para asal caranya begini, bulan Ramadan caranya begini. Nanti Anda lihat bulan Ramadan akan datang, nanya lagi itu. Ustaz gimana cara menentukan bulan Syawal? Ya makanya dicatat. Fadhiman, tinggal buka aja. Oh ini pembahasannya sudah pernah. Nah, hakada ya ikhwati rahimanillah. Ditertibkan catatan ini sifat seorang thalabul ilm. Yang terakhir, yang keenam pada hari ini, yang terakhir ada kitmanul ilmi ba'da ta'allumi. Setelah mengetahui belajar tentang ilmu, jangan disembunyikan ilmunya. Ilmu itu berkembang dan mengeluarkan buah dengan cara disampaikan dan diamalkan. Allah mengancam orang yang menyembunyikan ilmu dengan ancaman yang berat. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat.
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa al-bayyinat. Bayyinat itu artinya ilmu pengetahuan agama. Wal huda, petunjuk. Petunjuk itu artinya burhan, dalil, hujah. Min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami menerangkan hal itu kepada manusia, fil kitabi, tertulis dalam Al-Qur'an, maka ulaika yal'anuhumullah, orang yang menyembunyikan ilmu tadi setelah dia mengetahuinya disembunyikan, mereka adalah orang-orang yang Allah melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, dan orang-orang yang bisa melaknat akan melaknat mereka. Apa arti laknat? Kemarin di kajiannya Ustaz Irwandi hafizallahu taala, ada yang tahu apa arti laknat? Dijauhkan dari rahmatnya Allah taala. Nauzubillahi min dzalik. Mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka yang segera bertobat, membaguskan amalnya dan menjelaskan ilmu yang ia punya. Faulaika atubu alaihim, mereka lah orang-orang yang aku telah menerima taubat mereka, kata Allah. Wa ana tawwabur rahim, dan aku yaitu Allah zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi nggak boleh sembunyikan ilmu. Ingat, termasuk menyembunyikan ilmu, diam dari suatu perkara yang dia sanggup menyampaikannya. Saya contohkan nih, kawan, antum sudah belajar misalnya hukum menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Batas aurat itu dari pusar sampai lutut bagi laki-laki. Lalu antum berjumpa dengan seseorang pakai celana pendek, kelihatan pahanya plus pusarnya. Lalu kita diem aja, itu sama dengan menyembunyikan apa? Ilmu. Nggak boleh diam. Diberitahu. Pak, ini ada dalilnya. Ma baina surati wa rukbataini auratul lirijali, antara pusar sampai dengan lutut itu adalah aurat bagi laki-laki. Enggak diterima enggak apa-apa, sudah disampaikan. Paham? Akhirnya boleh dia. Antum tahu hukum salat harus merapatkan apa? Shaf. Dan antum mengetahui Nabi mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Sungguh lurus dan rapatkanlah saf-saf kalian atau Allah akan jadikan wajah kalian saling berpaling, ini bermusuhan. Kita sholat, ada saudara kita yang belum rapat. Selesai sholat sudah tidak ada orang, panggil, mungkin antum ajak makan dulu, lalu kasih tahu hadisnya. Ini ada hadis seperti ini. Tadi sepertinya Anda tidak rapat, cuma sekedar info buat Anda, nasihat. Itu namanya tidak menyembunyikan ilmu. Tapi kalau kita diam aja, daripada nanti bertengkar, Ustaz, ini berarti menyembunyikan ilmu. Daripada kita kasih tahu dia marah-marah, Ustaz, enggak boleh pakai kalimat daripada. Ilmu harus disampaikan. Sebab hidayah itu datang dari Allah, bukan kita. Kita sampaikan ilmu, hidayahnya hak siapa? Allah yang memberikannya. Jangan disembunyikan. Paham tuh? Pernah naik angkot? Jujur, pernah naik angkot enggak? Pernah. Pernah satu angkot sama wanita tidak berjilbab? Sering? Istighfar dulu kita. Astagfirullah. Akhirnya rahimanillah, kalau kita berjumpa dengan mereka pernah enggak tegur? Ditanya, maksudnya disapa? Afwan ukhti muslimah. Pernah begitu? Belum pernah? Nanti dipraktekkan. Lalu tanya, ukhti muslimah? Iya muslimah. Enggak, ini informasi nasihat. Muslimah itu harusnya pakai jilbab. Ini loh ayatnya, ini hadisnya. Kalau dia mau mendengar, alhamdulillah. Kalau enggak, kita sudah bebas dari menyampaikan ilmu itu. Jangan diam. Pura-pura geser, dia duduk geser dikit, pura-pura begini, menyembunyikan ilmu dan pura-pura padahal sambil lirik-lirik begitu ya. Jangan ikhwan, sampaikan ilmunya, sampaikan. Wadah, antum pernah ke pasar? Pernah melihat orang nimbang dikasih bandulan? Kan ayatnya jelas toh, wailul lil mutaffifin, kan begitu ya. Antum melihat ada orang nimbang dikasih tambah, haram tidak? Diam atau antum nasihati? Antum, kita diam atau dinasihati? Atau kita yang dinasihati pakai parang sama dia kan ya? Nah, saudara kaum muslimin, jangan diam, beritahu. Mungkin kita nggak bisa ngomong besok.
pulang dulu bawa catatan. Kalau antum bawa coklat, wah ini hadiah buat Anda, tapi tolong baca surat saya ya, begitu. Dan itu banyak cara untuk bisa menyampaikan ilmu. Jangan diam. Sebab kalau kita diam, dia tidak akan tahu ilmu dan kita dilaknat sama Allah. Wadihillah. Nah, maka ini pengalaman. Ketika saya naik angkot, kemudian ketemu dengan seorang wanita itu, ada istri saya, maka saya bicara dengan wanita itu, sampaikan tentang dalilnya. Akhirnya pada kesempatan yang lain naik angkot lagi, ketemu lagi sama wanita itu. Pas saya naik, dia turun. Kenapa dia turun? Berikutnya lagi ketemu lagi sama orang itu, qadarullah. Ketika saya mau naik, dia turun, saya nggak jadi naik. Lalu saya tanya, kenapa nggak jadi naik? Sebab kalau ketemu Ustaz pasti dikasih tahu jilbab itu hukumnya wajib. Intinya dia sudah tahu bahwa ternyata jilbab hukumnya apa? Wajib. Sudah selesai masalahnya. Boleh? Nah, ilmunya akan bermanfaat. Jadi mulai sekarang jangan menyembunyikan ilmu. Sampaikan dengan cara yang santun, yang baik, yang sopan. Seperti tadi pakai tulisan. Karena kadang-kadang kita kalau ngomong nggak bisa sopan toh, nggak bisa sabar, nulislah hadiah buat Anda. Sudah sampai ilmu buat dia. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi hujah yang bisa membela kita di hadapan Allah Taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.